Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan renungan singkat, yaitu tema kita pada hari ini, kita harus bekerja dan bukan menjadi seorang pemalas. Jadi tema kita sekali lagi, kita harus bekerja dan bukan menjadi seorang pemalas. Nah, seorang pemalas dia hanya duduk, diam, tidur, dan hanya bisa berlenga-lenga. Dia seorang pemalas juga, dia hanya bisa mengemis dan tidak mau bekerja. Jadi kebanyakan seperti itu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya sukanya mengemis, tetapi kita tidak suka bekerja. Kita tidak suka melakukan segala sesuatu yang bisa menghidupkan kita. Kita hanya suka mengemis di jalanan, tapi kita tidak suka bekerja. Kita membaca Yosua 18 ayat 1 sampai ayat ke-10. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi? Di Yosua 18 ayat yang ketiga ya. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi dari ayat firman Tuhan ini yang kita baca dinyatakan bahwa masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka atau warisan. Padahal Tuhan telah memberikan segala sesuatu, memberikan Kanaan secara penuh kepada bangsa Israel. Mengapa hal ini terjadi? Jadi Yosua dengan tegas menegur mereka, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Mengapa terjadi bangsa Israel tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan pusaka? Karena itu mereka bermalas-malasan. Mereka tidak mau mendapatkan warisan. Mereka hanya ingin mendapatkan hasil, tetapi tidak mau bergerak, tetapi tidak mau berjuang. Mendapatkan bagian warisan adalah karena kemalasan mereka sendiri. Sementara suku-suku lain sudah mendapatkan bagian warisan. Berarti ada suku-suku Israel yang rajin, tekun, dan setia. Namun ada pula suku yang bermalas-malasan. Berbicara tentang rasa malas, hampir semua orang pernah mengalaminya. Bahkan sifat-sifat ini sudah menyerang kehidupan orang-orang percaya. Jadi kalau kita juga beribadah, kalau kita pergi beribadah, pasti banyak ya bangku-bangku yang kosong. Karena apa? Karena kita malas untuk beribadah. Maka dari itu banyak bangku-bangku yang kosong. Kalau kita pergi beribadah pasti banyak bangku yang kosong. Jadi jemaat mulai malas beribadah. Jemaat mulai malas mendengarkan firman. Jemaat mulai malas berdoa. Jadi puji Tuhan sepenuhnya bila kita masih memelihara kemalasan dalam hidup ini, tidak ada kamusnya orang yang malas akan menikmati hasil pagi. Tidak ada kamusnya orang yang malas menjadi orang kaya, orang yang malas menjadi orang pintar, orang yang malas menjadi orang yang sangat sukses. Kata Mario Teguh, orang yang kaya, orang menjadi kaya karena dia rajin. Orang menjadi miskin, yang kaya menjadi miskin karena ia malas. Jadi Bapak Ibu, perkataan Mario Teguh itu benar. Orang miskin menjadi orang kaya karena apa? Karena ia rajin. Tapi orang kaya menjadi orang miskin karena hidupnya dipenuhi kemalasan. Banyak ayat dalam Alkitab memperingatkan agar kita keluar dari zona ini.
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kalau kita rajin, kita akan memegang kekuasaan. Kita akan memegang kekuasaan. Baik, kita membaca Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Apakah kita mau kerja paksa? Apakah kita mau hanya menunggu hasil? Apakah kita hanya mau diperbudak? Janganlah Bapak. Kita harus bekerja. Ya, kita harus mendapatkan hasil. Kita harus giat. Kita harus bertekun, rajin untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita ingin dapatkan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Tuhan berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelembanan tangan bocorlah rumah. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kemalasan hidup kita, kalau kita hanya memelihara kemalasan hidup kita, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan kesulitan. Mungkin kita bertanya dalam hati kita, mengapa dia lebih diberkati oleh Tuhan? Mengapa dia lebih dipakai oleh Tuhan? Mengapa dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, sedangkan aku tidak? Banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Banyak orang Kristen yang telah mendapatkan Kanaan, menikmati berkat Tuhan karena mereka mau membayar harga. Tetapi tidak sedikit dari kita yang tidak mendapatkan bagian apa-apa karena kita sendiri yang malas. Malas bersaat teduh, malas baca Alkitab, malas melayani Tuhan. Karena berbicara tentang janji Tuhan, atau berkat yang disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Dan untuk meraih semua itu, kita harus bertindak, kita harus bekerja, kita harus memulai dari nol sampai akhir. Kehidupan kita harus ada perjuangan, harus ada kerja keras, harus ada simpati dalam kehidupan kita untuk bergerak. Kalau kita tidak bergerak sama sekali, bagaimana mungkin kita mendapatkan hasil? Bagaimana mungkin kita mendapatkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin kita menjadi berkat bagi semua orang kalau kita hanya duduk diam tidur dan hanya menerima makan saja? Orang yang malas, hidupnya tidak akan kokoh. Orang yang malas, hidupnya tidak akan bergairah. Orang yang malas, hidupnya penuh kesengsaraan, penuh dengan kesulitan. Jadi Bapak Ibu, keluarlah dari zona itu, buang dari kemalasan itu, dan bangkitlah untuk rajin, untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, melakukan segala sesuatu untuk menjadi berkat bagi semua orang. Jadi ingatlah Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan kita ini menegur kita untuk menjadi berkat, menegur kita untuk menjadi orang yang berguna, menegur kita untuk rajin, untuk bergerak, untuk melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Shalom, terima kasih.